Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diceritakan dari Hasan al-Basri bahwa ia sedang duduk di pintu rumah. Tiba-tiba lewat jenazah seorang laki-laki. Di belakangnya banyak orang, sedang di bawah jenazah berjalan seorang anak kecil perempuan dengan rambut terurai sambil menangis. Kemudian Al-Hasan mengikuti jenazah itu, sedangkan anak perempuan yang di bawah jenazah itu berkata, "Hai bapakku, mengapa tiba hari yang semacam ini dalam hidupku?" Kemudian Al-Hasan berkata kepada anak perempuan itu, "Tidak akan datang lagi hari yang seperti ini kepada ayahmu." Al-Hasan menyembayangi jenazah itu, lalu kemudian pulang ke rumahnya. Keesokan harinya, Al-Hasan pergi ke masjid untuk sholat subuh. Setelah itu duduk di pintu rumah. Tiba-tiba ia melihat anak perempuan yang dilihat kemarin lewat sambil menangis dan berziarah menuju makam ayahnya. Al-Hasan berkata, "Sesungguhnya anak perempuan ini cerdas. Sebaiknya ku ikuti dia. Barangkali ia akan mengucapkan perkataan yang bermanfaat bagiku." Al-Hasan mengikuti anak itu. Ketika ia tiba di makam ayahnya, Al-Hasan bersembunyi. Anak perempuan itu memeluk makam sang ayah dan meletakkan pipi di atas tanah seraya berkata, "Wahai ayahku, bagaimana engkau tinggal di dalam kegelapan, makam seorang diri, tanpa lampu maupun penghibur. Wahai ayahku, kemarin malam ku nyalakan lampu untukmu. Siapakah yang menyalakan lampu bagimu tadi malam? Wahai ayahku, kemarin malam ku hamparkan alas tidur bagimu. Siapakah yang menghamparkan alas tidur bagimu tadi malam? Wahai ayahku, kemarin malam ku pijit kedua tangan dan kakimu. Siapakah yang memijitmu tadi malam? Wahai ayahku, kemarin malam ku balik tubuhmu dari satu sisi ke sisi yang lain. Siapakah yang membalikmu tadi malam? Wahai ayahku, ku tutupi anggota-anggota badanmu yang terbuka kemarin malam. Siapakah yang menutupimu tadi malam? Wahai ayahku, ku beri engkau minuman. Siapakah yang memberimu minuman tadi malam? Wahai ayahku, kemarin malam aku merenungi wajahmu. Siapakah yang merenungi wajahmu tadi malam? Wahai ayahku, kemarin malam engkau memanggil kami dan kami menjawab panggilanmu. Siapakah yang engkau panggil tadi malam dan siapakah yang menjawab panggilanmu? Wahai ayahku, kemarin malam ku beri engkau makanan ketika engkau ingin makan. Apakah tadi malam engkau menyukai makanan dan siapakah yang memberimu makanan? Wahai ayahku, kemarin malam aku memasak macam-macam makanan untukmu. Siapakah yang memasak makanan untukmu tadi malam? Kemudian Al-Hasan pun menangis dan menampakkan diri kepada anak perempuan itu dan berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau mengucapkan kata-kata ini, akan tetapi katakanlah, wahai ayahku, kami telah menghadapkanmu ke arah kiblat. Apakah engkau tetap demikian ataukah telah dihadapkan ke tempat lain? Wahai ayahku, kami telah mengafanimu dengan kafan terbaik. Apakah tetap begitu ataukah kafan itu telah ditinggalkan darimu? Wahai ayahku, kami telah meletakkan badanmu di dalam kubur dalam keadaan utuh. Apakah engkau tetap begitu ataukah engkau telah dimakan cacing? Wahai ayahku, para ulama berkata bahwa kubur itu dilapangkan bagi sebagian manusia
dan disempitkan bagi sebagian yang lain. Apakah kubur itu terasa sempit bagimu ataukah serasa lapang? Sesungguhnya para ulama berkata bahwa bagian mereka diganti kafannya dengan kafan dari surga, dan sebagian lainnya diganti dengan kafan dari neraka. Apakah kafanmu diganti dengan kafan dari neraka atau kafan dari surga? Wahai ayahku, sesungguhnya para ulama berkata bahwa kubur itu bisa merupakan salah satu kebun surga atau salah satu parit neraka. Wahai ayahku, sesungguhnya para ulama berkata bahwa kubur itu memeluk sebagian penghuninya seperti ibu yang penuh kasih sayang, dan bisa membenci serta menghimpit sebagian manusia hingga tertindih tulang-tulang rusuk mereka. Apakah kubur ini memelukmu atau membencimu? Wahai ayahku, para ulama berkata bahwa siapa yang diletakkan dalam kubur, bila ia seorang yang bertakwa, ia pun menyesal karena kurang banyak berbuat kebaikan. Dan bila ia seorang berdosa, ia menyesal mengapa telah melakukan maksiat. Apakah engkau menyesal atas dosa-dosamu atau karena sedikitnya kebaikanmu? Wahai ayahku, biasanya jika aku memanggilmu, tentu engkau menjawab panggilanku, dan telah lama aku memanggilmu di kepala kuburmu, mengapa aku tidak mendengar suaramu? Wahai ayahku, engkau telah pergi dan aku tidak bisa berjumpa denganmu hingga hari kiamat. Ya Allah, janganlah engkau haramkan kami dari pertemuan dengannya pada hari kiamat. Kemudian anak perempuan itu berkata, Hai Hasan, alangkah baiknya perkataan yang engkau ucapkan untuk ayahku, dan alangkah baiknya nasihatmu kepadaku, dan peringatanmu terhadap orang-orang yang lalai. Setelah itu pulanglah anak perempuan itu bersama Hasan al-Basri sambil menangis. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.